Alamat orang isi surga itu yaitu orang yang murah tangan berbuat kebaikan kepada sesama manusia, dan tangannya suka memberi sedekah kepada fakir, miskin, serta manis mulut dan muka. Itulah tanda penghuni surga. Berarti yang suka cemberut bahasanya bagus, Ustaz. ya, mulut manis, jaga kata manis mulut. Kalau ada kehendaknya, itu beda. Suka bersedekah dan berbuat kebaikan kepada manusia, tidak berhitung, sesama manusia siapapun. Berarti Islam atau tidak, dia berbuat kebaikan. Inilah disebut dalam kajian fikih rahmatan lil alamin. Islam itu sekalian alam mendapat kasih sayang. Itu mudah memahami ya, mudah ya. Apa tanda orang isi neraka? Tadi isi surga, tanda isi neraka. Jawab, adapun tanda orang isi neraka itu yaitu adalah orang yang bahil, kukut tangannya. Kukut apa tak kukut? Kikir. Kikir. Bahasa apa tuh kukut? Kedekut ya. Kukut tuh begini atau begini? Semarang. Gini, kukut gini. Oh gini ya. Iya. Jadi kalau ibarat berbagi, ini ada burung punai, ada burung berbah yang kukut. Punai untukku atau berbah untukmu, atau berbah untukmu, punai untukku ya. Apa maksudnya? Mana lebih besar burung punai dengan burung berbah? Burung punai besar ini dagingnya, berbah sebesar telur ayam. Jadi dia bilang, oh, Ustaz udah datang. nah, punai olehku atau berbah untukmu, atau berbah untukmu, punai biar untukku. Ya intinya Yang besar tadi. itu betul dia. Jadi gua Ustaz. Itu dia. Dia berbagi tapi Enggak untuk ada dia dia. dulu. Dia memberi tapi dia dulu. Kalau ibarat Jadi kita buruk. Jadi buruk. jadi buruk namanya. Jadi buruk ada kali Ustaz. Kan ada kadang-kadang dapat bantuan ya. Dapat bantuan atuinya dulu. Atau keluarganya dulu. Dan lain tapi lo ujung-ujung atau kukut. Atau kukut tangannya. Mengambil keluarganya dan udahnya. Tuh. Boleh Boleh. Ustaz. Tapi itu tanda pengisi neraka. Semua tidak nepotisme itu Ustaz. Nepotisme itu. Ya. Monopoli ya. Ya artinya keluarganya utamakan. Tepat tak tepat. Tapi kalau dia profesional tidak masalah. Ya. Karena ada masalah. Kadang tidak pantas dipantaskan. Nah, itu kukut namanya. Itu tanda isi neraka. Bahil, kukut tangan. Jadi bukan sekadar bahil aja, tapi kukut tangan. Bahil itu kan mungkin harta, tapi tidak pembagian pun diambil. Bagian hak waris, punya keponakan bisa itu. Itu kukut tangan. Berarti dia menelan api ke dalam perut. Tanda penghuni neraka. Kukut tangan, lalu di situ lagi dibuat setelah kukut tangan itu apa lagi mudah? Berbuat kukut tangan kepada berbuat menolong kebaikan kebanyakan sesama manusia, dan bahil tangannya kepada bersedekah, terutama orang fakir dan miskin, karena sayang kepada hartanya, dan masa mukanya keji lidahnya. Dan jikalau alim sekalipun, walaupun dia alim, tapi tanda penghuni neraka itu mukanya suka bermuka masam. Kalau dalam Al-Quran kajian fikih, tusair haddaka linnas, suka membalikkan muka dari manusia mana? Dia pandang rendah semua orang. Itu tanda penghuni neraka. Rasul pernah tahu buat awak ya.
memandang rendah manusia. Dulu Ustaz, sebelum beraja Ustaz. Iya. Masa muda. Lalu keji lidahnya. Keji lidah itu bagaimana maksudnya? Tajam. Setiap mengecek Kitiran lah. pedih. Ya. Keji lidahnya. Tajam dulu. Apa tak elok ya? Tak ada yang baik lagi. Keji lidahnya. Banyak bentuknya dia, keji lidah tu ya. Soal. Mana manusia paling celaka? Celakanya manusia. Tadi tanda penghuni neraka, ini manusia paling celaka. Kalau bahasa Bangkinang celako. Jawab. Bermula manusia yang paling celaka itu adalah ada 3. Pertama, banyak malas berbuat kerja. Manusia paling celaka. Mudah-mudahan anak kita tidak masuk lah ya. Malas berbuat kerja. Kedua, yakni tiada hormat, tiada cermat. Ada cermat dan bersahaja. Cermat senyawa dengan cerdas. Jadi kalau cerdas cirinya mampu menundukkan hawa nafsu pada perbuatan baik. Kalau dia bekerja, dia akan berguna setelah matinya. Tanda orang celaka itu dia tiada cermat. Berarti dia banyak kerjanya sia-sia. Sia-sia, mubazir. Mubazir. Silakan Bunda. Lalu apa lagi? Tanda orang celaka itu. Ketiga, perkelahian sesama manusia. Suka berkelahi. Ada kadangkala kelahi fisik, yang paling banyak adalah kelahi tujadil. Suka berdebat. Ditunjuk yang benar saja, dia mencari celah. Itu tanda manusia celaka. Apa contoh itu? Mama ditunjukkan ibarat ya. Yuk ngaji ya. Jawabannya enggak ngaji pun gak dapet dah. Dari dulu ngaji Pak. Siapa nama tu Ustaz? Manusia paling celaka. Celaka. 3 ciri. Malas bekerja, tidak cermat. Ketiga, suka berkelahi. Kadangkala tidak kelahi fisik, kelahi mulut. Yang dasarnya kelahi, kalau di Kampar ada namanya menyindir, tahu? Sindir. Sindiran. Datang pulu sarang tupai itu ya. Nampak rambut kawan tuh. Bilang sarang tupai datang. Maka yang sarang tupai ngomong lagi. Tapi katanya dia bergurau tuh Pak Ustaz. Itulah. Mana? Maka dalam kajian fikih, Jangan serius katanya. sanda gurau itu adalah anak bibit permusuhan. 7 berapa? Bermusuhan. Kenapa? Tujadilhu. Menahoka, berdebat itu adalah membodoh-bodohkan dan saling menjatuhkan harga diri. Maka bercandaan dan sanda gurau itu adalah anak bibit permusuhan itu Rasulullah. Bukan tidak ada Rasulullah bercanda, ada. Tapi asidik yang benar. Contoh, Rasulullah bercanda. Suatu hari Rasulullah diundang. Ya Rasulullah, suamiku mengundang engkau untuk nanti malam berdoa. Kita mau puasa. Kata Rasul, suamimu yang matanya kecil hitam tuh ya. Lalu ibu tuh heran. Lalu Rasul ucap, tidak ada manusia tidak punya mata hitamnya. Barulah orang itu tersenyum. Oh iya ya Rasulullah. Itu canda. Tapi benar. Yang sebenarnya. Maka kadang-kala kita pergi ke rumah makan tuh sering bercanda. Pak, ala nasi bobori-bobori dipakainya. Dia canda, tapi
Canda tuh betul gitu. Jadi ibu tuh, kami kemarin ke rumah makan Patin. Lomba nasi itu, boleh bawa buih, apa? Bingung dia. Tak ada nasi itu jadi daripada padi, tapi beras yang direbus. Baru dia tawa. Dia cendam, boleh. Ibu mana kan enak nasinya. Pati dia lomak sambal apa lomak itu. Ibu pakai ikan mati ibu goreng. Itu bingung dia, betul tak? Tapi itu benar. Dia canda tapi benar. Boleh. Bingung tapi ya bahagia lah gitu. Iya. Lucu gitu. Pati dia lomak ibu masak ya. Itu dia bilang, ibu masak ayam mati ibu gulai. Jadi orang tuh kalau tidak paham, Iya, apa-apanya dia. pertama dia tuh ketawa dia, canda. Nah, tuh. Canda tapi benar, boleh. Dan itu sering. Nah, itu canda ya. Dan tanda ketiga orang yang celaka itu adalah suka berkelahi sama manusia. Soal. Berapa tuah manusia? Tuah tahu tuah bu? Tuang, Tuah. tuang. Sama tidak tuah itu dengan beruntung? Beruntung lah. Sama. Betua. Kata orang dulu, tidak akan kalah tua oleh condi ada yang tahu tua bu. Secerdas apapun, sepintar apapun, tapi tua badan bisa mengalahkan kepintaran. Betua. Apa maksud bu? Hijau tidak sekolah, tapi dia bertuah tadi tetap jadi orang kaya. Itu tua badan. Dia tidak sekolah, dia tidak ikut lomba. Sebab untuk dapat naik umroh itu dia lomba. Juara satu dapat dia umroh. Ibaratnya dia tidak ikut lomba, tapi dia tua badan. Dia menggali aja kerjanya, ladang. Cuma ikhlas untuk orang tuanya. Tak gali mas. Tua badan. Tua. Pertanyaannya, berapa tua manusia? Tapi apakah tua itu yang dituju? Jawab. Tua manusia itu ada 3. Pertama, banyak rajinnya. Banyak rajin, ya, buat kerja, ya, yang kebanyakan. Berarti dia tanda hidup bertuah tu tidak memilih krojo. Yang penting halal. Halal. Jual salad lauk jadi, jual kenepo, okey. Bercocok tanam jadi, menyadap karet, okey. Okey, itu ibaratnya jual online, okey. Kan online gini bu. Jadi banyak jalan itu tanda tuah badan. Maka orang dulu rajin pangkal Ayo. itu tua badan ya. Rajin ya. Kedua, tuah manusia itu adalah cermat, pandai menangkap peluang. Tentu deh, berarti orang tua itu termasuk orang yang udah dalam kajian makrifah. Kemarin kajian makrifah apa bu? Dulu batin daripada zahir. Terjual dulu baru berniat. Itu tua. Maka dia tidak pernah rugi. Selesai dulu baru siap. Siap dulu baru selesai ya. Siap dalam ingatannya tapi belum selesai. Itu dia. Itu tua. Cermat. Apa bunda? Belum bisa kayak itu. Banyak-banyak. Sebenarnya kita udah lakukan. Cermat itu udah lakukan. Bagaimana cermat itu? Kalau kita pergi ke pasar, kalau kita pergi ke Matahari, ke mall, tuh kalau nampak lah kita. Lantai 2 tuh diskon 60 plus 20. Tengok yang sebelah sini ya. Itulah siap kita baru jalan. Jadi kita lah tahu sudah baru berbuat. Itu tua. Itu nama cermat. Jadi kalau berkebun lah nampak untungnya. Maka petani itu termasuk orang cermat. Betul tak bu? Kalau dipikirkannya kata, dipikirkannya
lintah, dipikirkannya hama yang lain, tak jadi. Tapi dia untunglah nampak oleh dia, maka berzakat tua. Itu dia mudah ya. Cermat. Ketiga, tuah manusia itu adalah pandai bertadbir. Pandai bertadbir. Apa tadbir itu benda? Pandai mengambil tadbir, ibarat. Pandai mengambil hikmah. Maka dia tidak stres. Ibaratnya dapat musim durian, patah batang durian itu, dia ambil hikmahnya. Kalau batang duriannya tidak patah, mungkin begini. Makanya orang dulu bilang, karena orang Melayu itu Islam identiknya, Melayu itu tidak pernah kata rugi. Terus itu tua. Kena mengambil kata hikmah di dalam. Tapi kalau kita tidak itu rugi ya. Rugi tahu rugi ya. Wah rugi lah. Nah sampai situ ada pertanyaan mudah. Ini agak pilek-pilek tanggung, beda loh rasanya. Masuk Ustaz? Mungkin seketik Ustaz. Siap. Tanda-tanda orang yang disayang Allah tadi itu Ustaz, kan banyak orang yang suka kan itu Ustaz. Tapi bagaimana kalau Ustaz kita berada di lingkungan orang yang tidak sama pendapat sama kita kan? Contohnya kita ke arah B gitu, artinya dalam kebaikan istilahnya gitu kan. Sementara di sisi lain mungkin ada sebagian di lingkungan itu nggak suka kan gitu, mungkin di sisi lain kan gitu kan. Berarti kita tuh kan dia otomatis dia kan nggak suka dengan perbuatan kita gitu. Itu termasuk kemana tuh Ustaz? Termasuk di mana kak itu? Ya. Jadi dalam konsep arif di naskah Ma'rifatullah sebelumnya, Ya. ada arif, ada ahli hakikat. Ya. Jadi kalaulah arif dan ahli hakikat, kan prinsipnya ahli hakikat itu dia kenal Allah, zat, sifat, asma dan af'al. Kenal dirinya zahir dan batin. Sama ada baginya suka dan duka, tidak berbeda baginya hina dan pujian. Jadi kalau duduk di level itu, dia tidak terpengaruh oleh lingkungan lain. Apapun orang lain, terserah orang itu lah. Dia hanya asik menerangi lampunya. Sebab kalau lampunya telah terang, lahir kepadanya penglihatan, lahir kepadanya pendengaran, lahir kepadanya perasaan. Ya, tapi tadi tuh Ustaz, kan di sini nih kan banyak orang suka ini suka kan gitu kan. Mungkin lantaran dia ini sebagian ini tidak suka kan, lantaran tidak suka kebaikan kan gitu kan, dia tidak suka sama kita. Jadi posisi kita tuh apakah termasuk kita ke orang yang dicintai Allah tuh kan tidak ada yang marah nih gitu. Tapi dalam hal itu. Posisinya tadi, apakah kita dicintai Allah? Tetap dicintai Allah. Sebab nanti kalau sampai di level arif tadi, hakikat, dia tahu semua itu dari Allah. Itulah menunjukkan mana mas dan mitasi. Untuk membedakan, mengetahui yang tidak baik, untuk mengetahui adanya kebaikan. Itulah keadilan. Maka dia bersyukur. Dengan ada itulah, maka dia sebut apa kesudahan ilmu, jahil akan diri. Merasa berarti belum ada juga lengkap saya. Masih ada yang berbunyi. Itulah kesudahan ini. Kan tambah cerdas nih. Ya. Tambah cerdas lah. Ini akhirnya terang terus lampunya. Jadi enak nih dunia ini jadinya. Jadi dipuji dia tidak ada masalah, dibenci tidak ada masalah. Dia hanya takut kalau Allah meninggalkannya. Jadi kita nggak ngaruh dengan orang Nggak. marah-marah itu urusan dia Ustaz ya. Kita tahu itu Iya. Allah. Iya. Ujian untuk kita, Iya. tahu kita. Maka santai nih.
Maka dia bicara dihina begitu atau dibenci, dia tetap keluar di mulutnya alhamdulillah. Akhirnya menerangi. Akhirnya orang tu dapat hidayah kadang biasanya. Udah begitu aja letaknya. Lawak cibir di belakang, tiba-tiba berzakat, awak dia aja ni. Betul tu? Itulah kata Rasulullah, aku tidak sama. Maka orang tua berkata, apa dulu katamu? Apabila kau berpapasan dengan seekor monyet, apa katanya? Lalu kau dicibir monyet. Tak usah kau cibir pula monyet itu, kerana engkau tak sama dengannya. Ya. Itulah membuktikan kita manusia, dia. Apa maksudnya? Ya. Jadi sama lah waktu kita di kantor Pak Ustaz, ya, kita kan maunya kerja yang lurus, yang betul gitu. Contoh bikin laporan keuangan ya A, B, B gitu kan. Kita tidak ada neko-neko. Jadi sebagian yang lain-lain itu kan tidak suka begitu. Harusnya dia penting dia dapat dulu gitu. Laporan itu udah asal-asal aja gitu kan. Dengan sendiri orang itu nggak suka sama kita kan. Sebab dia berkurang ladangnya kan. Iya. Tak suka dia dah. Iya, tidak suka dia Ustaz. Tapi bukti kita dapat ridho dari Allah, Allah tu menyelamatkan kita. Bukti dia dibenci oleh Allah, begitu dia audit, ya stres dia, dijadikan orang ATM dia. Iya, betul. Rugi. Dia rugi Ustaz. Rugi. Itulah bukti Allah sayang. Ridho Allah itu ya. Oke. Faridah. Asik. Banyak tu contohnya ya. Banyak sekali. Lanjut. Lanjut Ustaz. Soal bermula orang yang ulama. Ulama itu berarti tanda banyak ilmunya. Berapa? Apa tandanya? Jawab. Bermula orang yang ulama itu atas dua. Ada dua. Pertama, jadi ulama itu ada dua. Ada ulama dunia, ada ulama akhirat. Jadi sebut ulama itu ada dua. Kan ulama itu orang yang paling banyak ilmunya. Tapi benarkah setiap ulama itu redha Allah? Belum tentu. Ternyata ulama itu dibagi dua. Ada ulama dunia, ada ulama akhirat. Apakah guru-guru kita termasuk guru dunia kah dia atau guru akhirat? Ustaz-ustaz kita. Iya. Nah itu dia. Soal. Nah itu dia ya. Jadi ulama ada dua. Nah, mana disebut ulama dunia? Jawab, ulama dunia yaitu mengetahui hukum yang zahir seperti mengetahui halal dan haram, mengetahui dia sah dan batal, makruh dan mubah, sunnah dan fardu, rukun dan syarat, dan mengetahui hukum yang pada dunia seperti hukum nikah, sahnya, batalnya, hukum berniaga, sahnya, batalnya, halalnya dan haramnya, mengetahui hukum antara perbantahan segala manusia serta kasih akan dunia dan kemuliaannya hadir. Itulah disebut ulama dunia. Dia mengerti hukum-hukum tadi, tapi dia sangat mencintai kemuliaan dunia. Itu ulama dunia. Dan itu sulit. Kalau udah ulama dunia seperti itu, ulama seperti itu akan tunduk di bawah pimpinan dan penguasa. Menamanya ABS. Ya, asal Bapak senang. Asal Bapak senang. Ada Tapi hukum dia untuk tahu itu. salah. Dia tahu, Bu. Tapi nak dikerjakan. Bagaimana pendapat Pak Kiai, Pak Prof, Pak Ustaz? Ambo nak cerita. Aman tu dicarilah ayat itu. Itu pembenaran. Pembenaran. Maka dia mulutnya berair. Maka sulit
melakukan kebenaran pada dirinya. Itulah manusia. Tunduk di bawah penguasa. Maka ulama akhirat itu penguasa yang datang kepadanya, bukan dia yang datang kepada ulama penguasa. Makanya UAS itu dia, maka mulia dia. Dia ulama akhirat. Maka kemana pergi? Walaupun ada polemiknya, tetap. Karena dia datang, kalau kau nanti jadi presiden, tidak usah aku dikasih jabatan. Tidak usah diundang ke istana. Biarkan aku berjalan ke pelosok-pelosok, berdakwah. Rasanya bagus. Itu ulama akhirat. Ulama dunia tak seperti itu. Lupa Pak Haji ya. Ambo kota mah. Ya Nur Ratu itu apakah itu termasuk dengan orang yang berilmu tidak masuk ke kalbunya Ustaz, yang di rumah dunia nih Ustaz? Dia kan punya tahu kan, tidak nyamalkan dalam Tidak diri. Apakah diamalkan. termasuk ke situ? Pernah Ustaz nyampaikan ilmu belum sampai ke apa, pernah dulu nah. Ya, itu wabak menyampaikan ya. Yang jelas, apa tandanya? Kasih akan dunia dan kemuliaan hadir dia di hatinya. Ya, jadi kalau dunia yang diutamakan, walaupun dia mahir hukum, bukan tak tahu. Tahu dia halal haram, tahu dia sah batal, ya, fardu dan syarat, ya, tapi dia suka. Makanya kalau dipanggil, tuh lupa gelarnya satu. Pantesan namanya Rabu. Di WA ketua masjid. Aduh tuh Ustaz. Tak mengerti, takbir tu doang. Susah ini. Ulama dunia. Ada. Boleh pula boleh. Cuma itulah kalau ulama dunia dia cinta kemuliaan, ya, kasih kepada dunia, tentu pengikutnya payah begitu ya. Tak masalah ya. Adapun ulama akhirat, yaitu tiada suka akan kemuliaan dunia dan kemegahan, ya. Ya. Mengamalkan ilmunya, itu tandanya mengamalkan ilmunya. Nah, mengamalkan ilmunya, banyak takut akan Allah Ta'ala, dan banyak suka akan ilmu batin. Itu dia tanda ilmu akhirat, ulama akhirat. Banyak mengamalkan ilmunya, takut pada Allah, banyak suka ilmu batin. Apa ilmu batin? Yakni ilmu tasawuf. Itu ulama akhirat. Ilmu tasawuf, dan benci kepada pekerjaan maksiat. Maksiat tahu Bu? Ya. Apa saja maksiat itu? Pekerjaan maksiat termasuk menjual tanah. Kalau kan dijadiin dia orang tu tompek bajudi, wa ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Lah jole je, lah bisa dijual tanah ni. Berapa dijual? 150 juta. Yaitu itu ajak strategi 3 miliar. 3 miliar ya. Dibeli dia Pak Haji itu untuk buat pondok. Datang kawan ni, dibelinya 6 miliar, tapi buat diskotik. Dijualnya yang ke 6 miliar, masuklah ke situ. Nah, maksiat itu maksiat yang tanda akhirat, biarlah kepada yang sedikit, tapi membuat kepada keselamatan. Dia benci kepada pekerjaan maksiat dan menjauhi segala sifat mazmumah. Mazmumah itu apa Bunda? Mazmumah apa ya? Perbuatan. Dia ada mazmumah, ada ahlakul karimah. Kebiasaan yang baik dan kebiasaan yang tidak baik.
Mazmumah yang dicelah oleh syarak. Seperti riya, ada sum'ah, ada ujub, ada takabur, hasad dan sebagainya daripada sifat yang dicela oleh syarak. Engkau tuntutlah ilmunya. Baru ada. Dan jikalau kepada bangsa hasbi sekalipun dapat berkahlah ilmunya. Bangsa hasbi dibuat di situ, Bu, ya. Karena waktu itu makanya dulu, Bu, di kajian fikih ada utlubul ilma walau bitsin. Ingat dulu, Bu. Tuntutlah ilmu itu walaupun ke negeri Cina, tapi yang ulama akhirat. Walaupun dia enggak, itu kan, Bu, boleh dibangsakan bangsa hitam waktu itu, ya, hasbi. Tapi dia ulama akhirat. Ibu pernah enggak buka YouTube Qori dunia ini yang terpanjang suaranya hari ini? Ulama itu, Bu, dia sangat hitam, ya, sangat hitam, tapi dicintai oleh seluruh umat manusia Islam di dunia ini. Bukan Qori internasional, suara terpanjang. Hitam dia, hitam legam zahirnya, tapi hatinya tidak sehitam wajahnya. Giginya sangat putih. Seperti itulah mendingnya ilmu ulama akhirat. Ya. Dan tuntutlah ilmu kepada itu. Insya Allah kamu selamat. Jadi nomor satu penekanannya, dia benci dunia dan takut kepada Allah. Lalu dia mengamalkan ilmunya dan suka ilmu yang batin. Itulah ulama akhirat. Nah, jadi kalau sekarang ini mungkin kalau kita coba apa, Bu, kita raba, ada dia Dr. Ar-Razi, ulama batin, Bu. Batin. Buya Asyakur, almarhum, ya, profesor itu, Bu, ya. Ulama-ulama batin. Dunia juga dimiliki. Nah, itu ulama-ulama akhirat. Bukannya itu tidak masuk, ya. Nah, begitu. Tapi itu yang nampak untuk hari ini. Kalau orang yang salafi itu apa beda-bedanya tuh, Ustaz? Mungkin salafi, ya. Ya, kayak Dia bagus, Bu. dia, Ada Ustaz, salafi. masalah mahisi, Pak. Kan saya suka celah-celah Ustaz Adi Hidayat itu. Jadi ciri Islam itu sempurna dalam Al-Quran. Wala tajassasu wala yaqtab. Itu iman sempurna dalam Al-Quran. Jangan suka mencari-cari. Suka cari-cari kesalahan. Kita bukan mengatakan mereka tidak beriman. Iya. Dulu pernah jadi saksi. Beriman. Jadi saksi di pengadilan atas perceraian sahabat kita. Suami istri tidak lagi senyang. Ibu tahu kantor pengadilan yang di Jalan Pari itu? Jauh sana, ya. Jadi begitu kita dipanggil, ditanya oleh hakim tuh, dipanggil nama kita betul-betul. Bapak tahu enggak kenapa orang ini melakukan perceraian? Dia bertanya seperti itu. Tapi kita jawab ayat tadi. Pas pada kalimat wala tajassasu, kalau kenapa mereka melakukan perceraian, penyebabnya tidak ada hak saya untuk mencari celah-celah itu. Sebab dalam hadis, siapa menutup aib-aib saudaranya, Allah tutup aib-aib. Akhirnya kita diskor keluar. Skor keluar, rupanya adik tingkat kita sama-sama taksir hadis. Bang, sorry ya bang, itu hukum bang, bukan dengan kita. Kami ngerti. Nah, gitu. Tidak ada kewajiban kita mencari. Terjadi ingin bercerai, sudah. Berarti tidak. Sudahkan. Sebab kalau dilanjutkan, anak tidak selamat. Ini disebut
Sesuatu yang halal, abdul halal at-talaq. Sesuatu halal dibenci Allah. Halal tapi dibenci Allah. Boleh. Kenapa dilakukan? Karena kalau dilanjutkan akan ada pengkhianatan. Kalau tidak suami mengkhianati istri, intinya anak tak dapat diselamatkan. Pasti anak jadi korban. Maka lebih baik Tidak bercerai itu yang korban anaknya, Pak. ya. Kalau yang Itu dia. bercerai itu anaknya yang jadi korban, tidak gitu. Bukan, kalau dilanjutkan jadi korban anak. Sebab anak tidak jadi anak pedoman. Libatkan tuh, Pak. Ya. Anak akan pedoman kepada ibu dan ayah. Sementara ayah dan ibunya kalau dulu Irak dan Iran. Nah tuh, tidak ada. Itu baik. Bisa. Makanya di kajian fikih itu begitu orang tua Nabi Ibrahim datang ke rumahnya, Assalamualaikum. Nabi Ibrahim kan tidak ada di rumah. Menantunya yang ada, betul? Menantunya ya buka pintu lambat, ya bukanya apa, macam-macam lah ya. Air teh dari mana? So, jangan air putih ya. Air putihnya tidak ada, apalagi teh itu ibaratnya. Akhirnya apa kata orang tua Nabi Ibrahim? Ibrahim, sebagusnya palang pintumu kamu ganti, katanya. Coba aja. Berarti ini tidak bisa jadi kan. Gimana anaknya jadi pedoman? Ini datuknya datang. Kalau ibunya udah seperti itu, tentu anak tidak keluar kamar. Ibaratnya kan gitu, Bu. Tak tahu dia datuk memutuskan tali silaturahmi. Itu fikih. Jadi kunci maka di kajian Islam, iza saluhat, apabila baik wanita, iza fasadat, itu Bu, baiklah rumah tangga, baiklah negara, baiklah kampung. Tapi apabila jelek, jelek. Jadi kunci kesuksesan itu ada di tangan wanita. Wanita sangat menentukan. Kalau wanita baik, baiklah kampung di semua. Jadi tidak bisa sehebat apapun laki-laki, betul Bu? Maka ada buka kisah-kisah lama itu, sejarah gagah di medan perang, hancur di bawah kangkangan wanita. Wanita hancur ya. Banyak ya, banyak sejarahnya. Jadi wanita sangat beruntung. Dia menentukan dunia ini baik dan tidak. Beruntung kan Bu? Tak ada begitu. Untungnya. Makanya laki-laki paling beruntung nomor satu kan 3 tanda-tandanya. Apa nomor satu laki-laki sangat beruntung? Dapat namanya zaujatun solihah. Apa zaujatun solihah? Iza nazara, setiap dilihat oleh suami, suami semakin sayang kepadanya. Wa iza amara, apabila disuruh suami dia patuh dan taat. Dan apabila tinggal suami dia memelihara kehormatan dan harta suami. Lalu apalagi rumah yang lapang. Rumah lapang itu laki-laki beruntung. Ketiga, kendaraan yang baik. Kebalikan laki-laki termalang di dunia, lawan dari 3. Dapat istri, tidak zaujatun salihah. Sedia dipandang, tambah keritiam lagi. Kan Mak, itu Bu. Jadi ada kadang perempuan tu pergi pesta wangi, menunggu suami di rumah, lompek malam baju daster itu dia pakai, patuk laki. Ada tu kan Bu, siang, laki-laki termalang. Dapat rumah yang sempit. Rumah yang sempit itu adalah bisa saja rumahnya besar, tapi di dalamnya tidak ada cinta, tidak ada kepercayaan, tidak ada kemesraan, tidak ada kejujuran. Itu rumahnya sempit. Walaupun setiap kamar punya fasilitas lengkap, sempit. Yang lapang itu walaupun RSS, tapi ada rindu, ada kasih, itu rumah lapang. Lalu kendaraan yang baik. Kendaraan yang baik itu adalah yang menyelamatkan kamu pergi dalam pulang. Itu baik. Jadi tidak harus baru, tidak harus mahal. Ya, itu kadang Bu, lain baru, tapi kan tidak selamat. Ya, apa tidak selamat? Baru dipakai, senggol. Mati, itu dia. Ya. Ini udah landak baru, tidaklah selamat lagi. Baru dipakai, merepek jalan. Rupa busi kena. Nyamuk banyaklah menggigit. Lala becis lepong wajah. Itu laki-laki malam. Jadi ada laki-laki terbaik di dunia, ada laki-laki termalang di dunia. Laki-laki terbaik
Wanita terbaik di dunia tadi Bu yang 3 tadi. Wanita termalang di dunia ada juga. Siapa dia? Jaldal abdu. Kalau dia dapat suami yang suka menjilidnya, kadang menghina dan mencaci maki, hatta yanahu, dan malam hari engkau dipakainya, itulah wanita termalang di bumi. Termalang. Siap dicaci maki kita, kan duit lah masak, bekok malam bawa dipakainya. Itu dia. Itu kata Rasulullah ya. Mudah-mudahan kita dapat suami yang baik. Amin. Lanjut. Dipaksa untuk baik. Dipaksa untuk baik. Lanjut ya. Masuk ke hadis lagi Bunda. Sebelum hadis ada yang ragu? Ada yang ragu Bunda? Sebelum lanjut? Ini masuk hadis lagi. Jalan yang ditakuti ya. Ad-Dajjal ya. Ini lanjut aja dapat ilmu dia. Mengalir gitu ya. Lanjut Ustaz. Iya, lanjut aja ya. Lanjut. Hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ana min ghairi dajjal. Ahwaqu alaikum min ad-dajjal." Faqila, "Wa ma huwa ya Rasulullah?" Faqala, "Ulama as-suq." Ulama as-suq. Artinya, aku daripada Dajjal. Terlebih takut atas kamu daripada Dajjal. Maka dikata orang, siapa ia ya Rasulullah? Kemudian Rasul berkata, apa? Ulama yang jahat, yang tiada mengamalkan ilmunya dan suka ziarah kepada raja-raja, sultan. Janganlah engkau percayai akan dia. Janganlah engkau tuntut ilmunya. Membawa ilmu syaitan yang dilaknat Allah. Tiada berkah ilmunya kepada engkau, karena engkau jahat sangka kepada guru jahat perangai guru itu. Itulah sebab jangan engkau menuntut ilmu kepadanya, dan hendaklah tuntut ilmu kepada guru yang mursyid, yang baik perangainya, lagi banyak kasih kepada orang, menuntut ilmu. Lagi jangan engkau, guru ini adalah sangat tamak kepada dunia, lagi jangan banyak marah, lagi manusia banyak marah ya, lagi manusia manis muka ya, banyak marah lagi manis muka, dan mulut kepada muridnya. Jangan tamak kepada harta ya, itu dilarang kita menuntut ilmunya. Disamakan itu lebih kita takut dengan Dajjal Bu. Kata Rasulullah, lebih takut kamu kepada ulama itu daripada ke Dajjal. Ulama dunia. Ulama dunia ya. Mudah-mudahan kita tidak masuk di situ, mudah-mudahan. Amin. Yang paling dasar Dajjal saja Bu ya. Sekarang Rasulullah mengatakan Dajjal itu yang sebenar-benarnya atau gimana Ustaz? Dajjal ini bisa masuk Yang cerita anaknya itu. iya. Memang Dajjal sesungguhnya. Kan Dajjal sesungguhnya itu sangat dibenci oleh Allah. Ya, bahkan hampir setiap doa diajarkan Nabi Masih Dajjal. Masih Dajjal. Ya. Tapi ulama yang ahli dunia ternyata kualitasnya dia dapat Allah lebih daripada Dajjal. Tapi itu ciri-cirinya apa tadi? Suka berkunjung kepada sultan. Ya. Tanda tidak mengamalkan ilmu. Apa sultan itu? Pemimpin. Ahli apa? Makanya di Lam itu Bu, Raja. kenapa Lam itu Kapolda datang ke situ, PJ datang ke situ? Karena dia punya prinsip Lam kota untuk hari ini. Kita ni Lam.
Islam itu lembaga yang melindungi anak keponakan. Ya, kalau jadi kemana orang datang ke situ, bukan kita yang pergi ke sana. Tapi kalau dia silaturahmi, atu datang ke sana, atu beda. Kita udah diundang berarti. Datang. Yunda, inyo datang mereka. Karena dulu tujuannya supayalah kita dapat anggaran. Nah, tentu apa kata pemerintah lagi kan? Berair dulu. Ikutlah. Ikut apa? Tamak ya, tamak harta. Katanya. Maka bagi kapling nih. Tamak harta, tahu tamak bu? Coba ibu Sanggup. tengok tamak tu bu. Tamak tu to To, to, perutnya buncit. Cangok. mimnya buncit. Ha, mim tu mim turuk mimnya bu. Kepala tertidur, kaki terjulai. Itu bu. Makanya mari ke tepi. Ain, mulut terbuka, perutnya buncit. Ada mikir orang lapar apa? Itu huruf tamak tu. To mim ain. Tapi bukan setiap orang perut buncit itu tamak, tidak ya. Nah, setiap mulut tangga itu jalan tidak ya. Cuma huruf tamak itu seperti itu. To mim ain. Jadi tamak itu digambarkan ada monyet. Ibu tahu monyet? Tahu. Coba ibu kasih monyet itu pisang. Nah, masuk mulutnya tu ketiaan palu lah. Ha, masuk mulut seribu. Ya. Lah kanyangnya Cik lah. letak di sekolah bu. Letak di sekolah bu. Lah pono tu pegang di tangan le bu. Ya. Pisang tu agi pegang di kaki le. Ya. Pegang semuanya. Anak dapat jalan le. Ya, nak lain lapar lah saya. Ha. Nampak tu diambil aku jatuh. Tamat. Maka dulu kalau di buku SD, buku PMP masih ingat bu? Ada babi, anjing yang bawa daging melewati sungai jembatan. Begitu menang ke bawah, nampak anjing pula bawa, diminta jatuh dan di mulutnya. Kena tamak. Jadi buku PMP dulu banyak ilmunya. Kan PMP dulu Pak ya? PMP Pendidikan Pancasila. Kini tidak ada tu ya. Ada lah payah. Ganti PKN. Ya, jadi diajarkan lukisan-lukisan juga. Ada dulu ingat Simeon mencuri kera. Lu ingat benda tu? Hitam hidungnya kena arang. Karena simbol-simbol tamak itu mengajarkan psikologis kepada anak, membentuk karakter. Alam terkembang. Tidak ada. Belajar di alam. Itu ya. Nah, jangan engkau tuntut ilmunya. Itu ulama akhirat, ulama dunia ya. Tanya lagi, soal. Aku tanya akan engkau dengan satu masalah, dengan 5 kali tanya, engkau jawab. Ya, satu soal tapi 5 jawabnya. Yang berlain-lain. Apa soalnya? Ini dia. Mana lebih harta dengan ilmu? Mana lebih harta dari ilmu? Kan satu soal, tapi jawaban banyak. Jawab. Lebih ilmu daripada harta, bermula harta itu tiada dibawa mati, dan ilmu itu dibawa mati, menolong akan kita. Betul tak? Banyak do harta, tapi tidak berilmu. Hartanya menzolimi. Tapi kalau lebih ilmu, harta tu barulah dapat mati. Berarti ilmu juga. Pernah kita buka bab adab kubur kepada jenazah yang masuk? Dah pernah kita buka? Belum. Itu nama kitabnya di dalam Hidayah. Sirus Salikin, jilid 2. Jadi begitu kita masuk, tu kubur kan ngomong. Panjang dia. Apa yang membedakan kamu? Apa yang membuatkan kamu bisa lari daripadaku? Dan kubur tu ngomong, Baitiz zulumah, bukankah aku tempat yang paling gelap? Betul tak bu? Kita bayang ibu kegelapannya kira-kira. Tangguang bu. Kita bayang tak kira-kira bu? Diikat kita bu.
Kalau Pekanbaru di tengah-tengah, Bu. Pas mereng badan masuk, dipadatkan sekeliling, tak bisa bergerak. Nah, di dalam itu kita tutup, dipadatkan, tak ada lampu. Betul tak gelap? Gelap. Kalau kita bayangkan hilang nafsu makan ya. Betul tak? Boleh Ustaz. Tak tahu makan. Iya. Tak benar. Coba dibayangkan. Kita je pergi ke hotel, pergi ke mall, masuk WC. Pas sedang di WC mati lampu. Lah ketakutan. Terpingkau tu, terpingkau tu. Wah, betul tak? Ini ke dalam. Seandainya berteriak itu terdengar oleh orang di atas, Bu. Lari orang tu. Jadi hantu. Padahal kita minta tolong. Betul tak? Sesayang-sayang suami tu bisa kita mendobrak pulang malam tu, Bu. Lari orang sekampung. Betul tak? Oh, jadi hantu pulang. Bayangkan. Tempat yang paling gelap. Baitul Wahdah. Akulah rumah kesendirian. Tak ada kawan, Bu. Siapa kawan? Cuma amal soleh. Dan amal tu berwujud. Berwujud. Puasa, solat, haji, sedekah, dia berwujud. Solat malam ada wujud. Yang dilakukan dia amal soleh, dia bawa lampu terang seperti ini biasa saja, seperti dunia. Dia bertutur kepada tubuh. Hai Tuhan, akulah ibadahmu. Aku bawa makanan, kan engkau hampir bersedekah tiap hari. Sedekah tiap hari. Jadi sedekah itu tidak harus uang, tidak harus salad lauk, tidak harus durian. Itu kan durian jadi, tidak harus mentoa. Tapi sedekah paling bagus tu, seandainya kita berzikir malam atau baca, hadiahkan kepada orang yang jahat pertama kali. Orang buat baik. Itu sedekah. Itu berwujud. Lentera lampu. Kenapa lampu terang? Kita cas baterainya 2 rakaat tiap malam. Jadi kalau udah umur 50 ke atas, tu malas cas baterai ini. Ya Allah. Payahnya Bu itu ya. Iya benar ya. Minimal 2 rakaat jadilah. Bertahajud kan dia. Minimal fajar aja. Gimana cara sedekahnya? Niatnya gitu. Itulah baca. Pemanya siap salat tahajud. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Untuk siapa pala Al-Fatihah aku? Kok ada orang berniat jahat kepadamu ya Allah? Dari dahulu sampai hari ini. Atau telah berbuat jahat ya Allah kepada diriku, harta, anak dan istriku dan keluarga. Ku beri pahala Fatihah untuknya. Itu sedekah untuk dapat ilmu. Berzikir kita ada 1 jam. Ya Allah, kalau benar zikirku buat malam ini, bernilai ibadah di depanmu, ku hadiahkan semuanya kepada orang yang akan berencana jahat padaku. Terima kasih. Untuk dapat ilmu ikhlas. Tapi kalau tidak ya Allah, jadi kalau hadiahkan Bu, ampuni dosanya ya Allah, beri dia hidayah, beri dia kekuatan mengikuti dayahmu ya Allah. Aku dan keluarga hartaku cukup dalam lindungan dan keridhaan-Mu. Al-Fatihah. Jadi baik yang masih hidup atau sudah meninggal sampai saya. Itu cara. Kalau ibu seperti itu, pelong hidup. Jadi orang tu akhirnya, kalau ibarat kita udah sering memberi, tu masuk hidayah kepada dirinya. Dia buat zalim dengan amak kita, ayah kita. Sebelum dia kena dapat hidayah itu salah tu minta maaf. Sebelum dia minta maaf, bisa putus asas sarafnya, bisa gila dia. Tak kita, dia sendiri. Itu makanya Allahumma, aku telah banyak menzalimi diriku. Maka menzalim itu menganiaya, mencelakai diri. Maka sebab Allah, in ahsantum, siapa berbaik, dia buat baik untuk dirinya. Kalau dia buat jahat, dia merusak dirinya. Jadi bukan kita yang malas. Kalau dia mencuri, dimakannya, dapat dia hidayah, masuk ke dalam perutnya, putus perut, pecah perutnya. Bukan kita yang minta hidayah. Paling tidak patah-patah. Kenapa Bu? Dia masuk hidayah, terbayanglah wajah kita terus. Air jatuh dia. Pasti. Jadi bukan kita. Hidayah. Maka haram hukumnya, ya Allah, meletui lepau ini. Tidak perlu.
beri dia hidayah. Hidayah. Kalaulah hidayah masuk di luar jangkauan pikiran kita, dia dapat. Kadang bisa gila dia. Gila. Jadi hidup berlapang dada ya Ustaz ya. Kita akui setiap saat apa yang terjadi itu izin Allah. Jadi kita tidak ada benci lagi. Contohnya orang mengkhianati awak kan dulunya awak kan pengen dia balik, tapi setelah Draw gitu. draw gitu. Tapi setelah kita tuh mendengar kajian, belajar, istilahnya kita belajar, ya Allah Tuhan ampuni dosanya Allah. Nah, gitu kan. Tapi kalau hati kok sampai itu enggak pernah mendoanya Ustaz. Itu makanya belajar. baitil fitnah. Jadi aku butuh ngomong, Bu. Iya. Akulah rumah fitnah. Itu nomor Iya. satu itu sebelum Iya. baitil zulman. Akulah rumah fitnah. Makanya begitu dimasukkan jenazah itu bukan sebelum 12 tahun. Diukur tuh, Bu, 1 jengkal di atas kepala, 1 jengkal di bawah kaki, lebihnya kain kapan. Supaya mudah diikat. Tapi begitu diikat kurang kain kapan. Kuburan juga dilebihkan 1 jengkal. Begitu dimasukkan sempit kuburan. Jadilah fitnah. Akhirnya digali oleh penggali kubur, di atas tambah, masukkan sempit lagi. Ada puru ada. Berbunyi truk. Bayangkan, masuk kuburnya terzalimi. Sempit hati namanya. Macam-macam orang, Bu. Bisa sempit hati, bisa kedekut, bisa tamak. Makanya ada dalam hadis itu kan sama apil 7 lapis bumi. Sejengkal kita ambil tanah kawan tetangga, 7 lapis bumi akan dikalungkan. Kan dalam Al-Quran itu di leher kita. Nah, untuk masuk kubur, mulai dia. Makanya orang kalau diambil anggap sedekah. Kusedekahkan ya Allah. Ganti setiap milikmu yang hilang dengan yang lebih baik. Disedekahkan cuma sejengkal, menang proyek anaknya, naik keluar PNS 3 ke anaknya. Itu ganti Allah. Allah mengganti dengan caranya. Kadang tidak tanah, tapi proyeknya menang. Harganya ratusan miliar. Terjual rumahnya. Ibaratnya ya. Cuma ada keperluan dia. Apa caranya? Di jam 10 ada keperluan. Nah, lanjut Ustaz. Hah? Kok Ustaz lanjut Ustaz? Yang keperluan izin aja Ustaz. Izin aja. Izin. Buat di seorang yang. Lanjut sedikit ya. Lanjut Ustaz lagi. Lanjut sedikit ya. Lanjut sedikit. Nanti jam 10. Lanjut sedikit lagi. Ya. 10. Udah terasa. Jadi nomor 1 tadi dia kan satu soal banyak ya jawab. Apa soalnya tadi? Apa lebihnya ilmu Banding harta. dengan harta? Jawabnya lebih ilmu daripada harta. Tandanya ilmu sampai ke dalam yang lahat, sampai ke dalam kubur. Harta Tidak sampai. sampai di atas kuburan. Siapa harta? Istri, anak, kendaraan, betul Bu? Keluarga, itu harta semua. Apalagi harta? Hondanya itu Bu ya, sampai di atas kuburan. Ilmu sampai di bawah, ya. Lalu kedua, ya dua lagi. Mana lebih harta daripada ilmu? Tadi lebih, mana lebih? Tadi Bunda ya. Jawaban kedua, lebih ilmu daripada harta, sebab itu tiada memberi manfaat pada kemudian hari. Hanya yang memberi manfaat harta itu kalau diberikan untuk bersedekah, seperti kepada fakir, pada miskin. Jika tiada harta disedekahkan, menyakiti pada kemudian hari. Dan bermula ilmu itu memberi manfaat pada kemudian hari. Makanya orang kalaulah sampai level ini, inilah disebut oleh Rasulullah memisahkan jurang si miskin dan si kaya. Siapa itu? Orang yang berilmu. Betul? Kalau tidak berilmu, membuat jurang antara si miskin dan si kaya. Maka bernyanyilah Roma, yang kaya makin kaya. Itu Bu? Iya. Tapi kalau ada ilmu, dia paham
Karena ilmu yang bermanfaat itu, harta bisa jadikan sedekah. Maka terciptalah sedekah, zakat, ada wakaf, ada hibah. Betul bu? Jadi dalam hadis, mali, wallaka min mali. Hartaku. Ada sahabat begitu. Wallaka min mali, kata Rasul. Bukankah engkau paham, kata Rasulullah? Bukankah harta sesungguhnya ma'akaltah? Apa yang telah kau makan dia akan busuk, itulah harta. Apa yang lengket di tubuhmu dia akan lapuk. Au tasaddaqta fa baqaita. Dan apa yang telah kau sedekahkan dia akan kekal, itulah harta. Jadi yang harta kita bunda, kalau ada kue ada lagi bunda kalau ada kue, yang harta kita yang dibuka nih bu, dalam piring belum harta. Mana harta nih? Sejengkal kendur, sejengkal panjang, cacing itu. Tak kita, harta cacing. Satu hasta ke belakang, pantau tuh bu. Itu tuh pantau. Iya. Ndak harta awak tuh. Iya. Maka nenek dulu, nah di mukur rezeki awak yo, di belakang rezeki pantau. Itu dia. Berbunuhan orang gara-gara sejengkal kendur, betul? Iya. Maka orang dulu sangkungan lemaknya, nah sangkungannya itu tunggungannya. Kerempuan lama. Itu orang. Lalu mana yang harta? Aul bista. Yang lengket di tubuhmu itu yang harta. Makanya pakaian itu, seluruh pakaian, bagaimana jadi harta? Bawa jadikan syahadah, jadikan saksi untuk ibadah. Al-yawma nahtimu ala afwahihim. Ini jadi harta, jadi saksi. Iyo pernah ambo dibuknya solat tanggal sekian ke sekian. Jadi sebanyak apapun pakaian berlipat-lipat tidak disebut harta. Yang disebut harta yang dibawa mengabdi kepada Allah, jadi saksi. Tak sempat dia awak sedekahkan ke orang. Rajinnya, sedekahkan. Lagian ada piti boleh untuk je. Tapi ini tidaklah dipakai. Boleh pakaian untuk ibadah. Dapatlah harta. Ya, Tapi ya kemana? makanya bu, di kampung-kampung kalau mati ayah awak kan keluar bajunya. Mati amak keluar baju. Malam ke-7 ke-8 panggil tetangga. Coba pilih mana ke-7 untuk auto sedekah. Bukan sekedar amal jariah. Dipakai nyumbangkannya bu semaya jadi harta selalu mengalir kepada kita, betul? Auto sedekah bukan. Dan apa yang kau sedekahkan dia akan kekal. Jadi duit yang 300 miliar itu belum tentu harta kita. Kapan disebut harta? Kok lain kita pernah bersedekah walaupun 1.000? Yang 1.000 adalah harta kita. Jadi kalau ibarat kita menembak di senapang angin, ada punai 5 ekor. Senapang angin tahu bu? Tertembak punai itu. Kena 1. Yang punya kita yang 4 atau yang 1? Yang satu. Yang 4 terbang. Begitu kita mati, jangan-jangan itu jadi malapetaka kepada kita. Dia asik berbunuhan kena pembagian harta waris tidak pas. Kita pernah bersedekah dulu 1.000. Yang 1.000 itulah harta kita. Makanya orang lah sampai lepet ini, apa yang kau miliki lagi ya Umar? Bagi cukup, Allah dan Rasul udah cukup. Kan diserahkan semua ontanya. Betul? Karena dia paham, auto sedekah bak berkaitan. Itulah dia. Jadi mali banyak tuh hartaku. Rupanya belum jadi harta. Capek ya. Nah, itu ya. Jadi kalau harta warisan itu enggak kan dimanfaatkan anak-anak kita. Enggak dapat pahala kita. Pahala. Bagaimana caranya? Ada ilmu di situ, betul? Buka dalam surat 4 ayat 10 sampai 12. Coba kita buka sikit. Itu nampak? Ya, ini jadi harta. Harta yang berilmu. Coba ayat 10 dibaca. Sampai Ayat 10 sampai 12. Coba ayat 10 dulu. 10.
Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim dan secara zalim, sebenarnya itulah menelan api dalam perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala atau neraka. Itu 10. Ya, coba tunggu dulu. Apa hubungannya Bu dengan warisan kira-kira? Sesungguhnya orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, dia memasukkan api ke dalam perutnya yang menyala-nyala. Kira-kira hubungan dengan warisan apa? Ayat itu. Harta warisan itu diambil. Anak yatim. Anak yatim itu tidak ada kalau tidak ada yang mati. Betul? Nih ayah, mak, ada anak mati ayah, anak yatim. Ya. Ayahnya ini ada kakak, ada adiknya. Anak ini baru umur 2 bulan, umur setahun. Alasan mamaknya, biarlah kami urus. Paham? Ada aturan ya Allah. Nyobutnya mengurus, rupanya mengicuah. Bagaimana caranya? Ayat 11. Coba. Allah mensyariatkan. Mensyariatkan. Apa syariat? Membuat aturan. Itu syariat. Maka Al-Quran itu syariat. Allah telah membuat aturan. Apa aturannya? Pembagian warisan untuk anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian 2 orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari 2, maka sebagian mereka 2/3 dari harta dari seluruh harta dan yang ditinggalkan. Jika anak itu perempuan saja, anak perempuan itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah harta yang ditinggalkan. Tidak seluruh harta. Terus dan untuk kedua ibu bapak masing-masing 1/6 dari harta yang ditinggalkan. Jika dia meninggal dunia mempunyai anak, jika dia yang meninggal tidak mempunyai anak dan maka tidak diwariskan kepada ibu bapaknya saja, maka ibunya mendapat 1/3. 1/3 jadinya. Jika dia meninggal mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat 1/6. Setelah pembagian tersebut di atas, setelah dipenuhi wasiat yang dibuat atau bayarkan hutang. Setelah dibayarkan hutang. Berarti sebelum wasiat dilakukan, dibayar hutang belum selesai, tidak boleh haram bagi harta waris. Itu dia. Makanya sampai bulan. Maka orang kampung menimbal lah, tidak ikut yang tanahnya. Kau ayah baru mati lah bagi rata hutang lah tu. Itu atur sebentar tentang orang tuamu dan anak-anakmu, maka kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Maka disinilah hukumnya adalah haram ketetapan Allah bagi orang tua yang tidak berlaku adil kepada anaknya. Kita tidak tahu anak mana akan mengurus kita. Anak yang selama ini di anak bawangkan, rupa saat sakarat dia yang mengurus. Betul Bu? Ini ada belah bambu nama Bu. Itu belah bambunya. Satu dipijak, itu jangkit. Ini yang disayang dikuliahkan, mobil dibelikan. Ini yang dibenci disekolahkan tidak. Mata pencarian tak dibentuk. Rupanya 5 tahun sebelum mati, anak yang dibenci melihara. Haram. Lalu suami belum dapat harta, istri belum dapat harta. Baca ayat 12. Iya Bunda, waalaikumsalam. Iya. Dan bahagianmu atau suami-suami adalah mati 1/2 ya? Kalau dia harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu. Kalau tidak punya anak. Kalau punya anak, jika mereka tidak mempunyai anak, jika mereka istrimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat 1/4 dari harta yang ditinggalkannya. Komanya setelah dipenuhi wasiat yang mereka buat. Jadi kalau suami istri meninggal, suami dapat 1/2, 1/4. Kapan dia dapat 1/2? Kalau tidak punya anak. Kalau punya anak, dapat 1/4. Kalau suami yang meninggal, istri dapat 1/4. Kalau tidak punya anak. Kalau punya anak, 1/8. Tapi itu semua telah dibayar hutang, wasiat. Seluruh wasiat 1/3 dari kekayaan harta. Jadi kalau bagaimana tidak beranak? Kalau tidak beranak, Bu, wasiat dilakukan, hibah dilakukan.
Itu caranya. Kalau hibah bisa seluruh harta dan bisa kepada siapa saja. Itu dia bedanya. Ini banyak bu orang kaya tidak ada anak. Tapi masih hidup ya. Hidup lagi, jangan udah sakarat. Yang akal minha, yang masih sadar akalnya. Ini datang sekarat, juga ya. Udah punya itu hak warisan lah gitu ya. Tidak melaku wasiat. Karena hukum syarak itu hukum yang akal sehat. Itu diuangkan dulu ya Ustaz. Tidak harus diuangkan. Seperempat atau Tidak harus diuangkan. Oh, enggak. Makanya pas pembagian. Jadi kalau ibaratnya, ini ibarat contoh bu. Jadi lepas, jadi banyak itu bu. Ada 15 dari laki-laki, ada 10 dari yang pihak wanita. Hadir semuanya. Maka nanti dibagi 5 lagi. Ayah, orang tua, anak, ya, saudara. Gitu ya. Lalu dibagi semuanya. Ada 1/4, 1/8, 1/2, 1/3. Kan ada banyak itu bu. Bersisa harta. Itu namanya asobah. Kalau asobah itu khusus untuk anak saja. Jadi anak itu dapat 2 kali. Nah bagaimana asobah? Berlakulah hukum ayat ke-11. Kenapa bisa berlebih Ustaz? Ada berlebih bunda. Tapi Sebab kan dibagi. dia dibagi tapi dia Ada apanya tuh? dah hilang seperemparnya tuh. dah hilang lah mati dia ibaratnya kan. Itu berlebih dia bu. Pasti ada berlebih. Pamannya ini si A rupanya tidak ada lagi. Dalam hitungannya tidak ada lagi. Kan bersisa tuh bu. Pasti ada bersisa nanti. Pasti ada. Nah kalau asisa itu untuk anak, maka ibaratnya kekayaannya masih tersisa lagi 4,3 miliar. Anaknya 3, 1 laki-laki, 2 perempuan. Berarti berapa anak itu masing-masing dapat? Nah gitu dia bu. Maka diambil ayat 11. Jadi kalau ibarat harta sawah ladang, berarti 3 anak jadi hitungannya 4. Anak laki-laki 2. 2. Nah berarti dia dibagilah tanah itu 4. Laki-laki dapat 2/4, perempuan dapat 1/4 masing-masing. Kalau duit begitu juga. Berarti duit 4,5 miliar dibagi 4. Berapa dia dibagi 4? Nah, itu dapat nanti. Berarti laki-laki dapat 2 bagian, perempuan dapat 1 bagian. Segitu semua. Kalau enggak berupa harta kayak rumah harus dijual dulu Ustaz. Tidak harus dijual. Jual pada Tapi taksir kayak mana caranya? Kan bisa diperkirakan. ditaksir harganya berapa? Taksirnya kan bisa. Pamannya harga dijual 1 miliar. Dibagi 4 berapa? 2,5. 2,5. Kan gitu bu, 2,5 masing-masing. Berarti yang laki-laki dapat 50, yang perempuan dapat 250 seorang. Dan dia, waalaikumsalam. Jadi yang laki-laki ngomong kepada adik-adiknya berdua, dek, abangnya lah beli ya. Gimana cara? Udah nih 250 seorang. Selesai. Ya. Tuh dia tak bilang. Siapa yang sanggup? Nah, itu dia. Ustaz, yang tadi yang harta berlebih tadi setelah dibagi. Jadi umpamanya dia bertiga, meninggal 1, tinggal 2. Nah jadi tetap dibagi 3 harta benda. Tetap dibagi 3 kalau anaknya ada anak laki-laki itu. Yang meninggal itu punya anak laki-laki. Punya anak laki. Nah, yang laki-laki yang mati atau perempuan dia kan? Yang perempuan. Yang jatah perempuan tetap dapat dulu, cuma jatah tetap bagi 3. Tak bagi 4. Tak bagi 4. Tetap 4. 4. Yang dapat laki-laki dapat 2, perempuan dapat 1. Berarti 4/1/4. Yang dibagi itu nanti setelah dibagi itu jadi harta berlebih, bukan untuk Enggak kan? lagi. Itulah asobah namanya. Kan udah lebih dari itu. Enggak ada lagi. Boleh dikasihkan sama anaknya yang Boleh. dia kan punya anak yang meninggal tuh. Jatah anak, jatah cucu jatuhnya lagi tuh. Iya, cucu. Kalau anak nanti kan sampai anak laki-laki, Iya, perempuan, iya. anak perempuan enggak masuk lagi. Ustaz, Cuma itu ini kan kena bagi jatah orang meninggal. neneknya dapat jatah anaknya. Iya, Itu kok anaknya udah mati, tinggal cucu dapat Iya, 5. cucu kan Tapi kalau jatah cucu enggak dapat, jatah cucu enggak ada. Iya, itu kan jatah anaknya. Iya. Mertua enggak dapat, menantu enggak dapat. Anak angkat enggak dapat, anak asuh enggak dapat, anak lungkon enggak dapat. Saya lagi banyak. Enggak ada. Ustaz,
Menarik sebenarnya pelajaran warisan Ustaz, walaupun awak nak punya ratu Awak lah. tapi awak punya. Kalau selagi awak hidup kok awak berbagi kan anak awak bagi kira tu Ustaz. Boleh, tapi harus cerdas. Contoh, kumpulkan anak-anak. Ya. Selagi ibu masih sehat, ibu ingin membagi, tapi selama ibu masih hidup, Ya. ini semua ibu yang punya. Ya. Tapi kalau tidak ada ibu nanti, inilah jatahnya masing-masing. Boleh tu Ustaz ya. Iya, itu namanya jatuh kepada wasiat. Sekarang ini belum dikasih kan. Ya. Untuk awak aja dulu. Itu yang sehat. Ya. Jadi supaya apa? Supaya mati kita tidak berkelahi anak-anak. Iya, awak kan khawatir. Apalagi kamu kan punya anak perempuan 2, laki 1. Kadang yang nama perempuan karena egonya pingin sama banyak kan gitu kan. Pas lo contoh tadi. Soalnya ikut Ustaz yang dia sampai baliknya itu ngeri Ustaz, dan sampai balik Ustaz itu barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasul dan melanggar batas-batas hukum Allah, katanya, niscaya Allah akan memasukkannya ke dalam api neraka. Dia kekal di dalamnya, tidak akan mendapat azab yang hina. Jadi awak kan punya harta tinggal ke anak. Terus awak kan apa yang punya azab Ustaz? Tadi kan itu kan yang awak hindari, jangan sampai awak Karena kezaliman. Ah, Itulah makanya perlu cerdas. Iya. Cermat. Yang tadi bilang tadi. iya. Ya, Selagi walaupun akal dadu tapi sehat. barado lah ya. Akal sehat. Buat Wasiat ya. buat tertulis. Ini untuk si Anu, ini untuk si Anu, sana. Datul nanti ada wasiat, tapi dikumpulkan. Kumpulkan. Tapi selagi emak masih hidup, Ya. semua ini ibu yang punya. Ya. Tuh nanti siapa yang rajin, tuh ibu kasih, tuh cara ibu. Tapi kalau ibu tidak ada lagi, ini caranya. Itu boleh saya. Itu sih. Sebab kalau lah sakit gitu, Ah. tidak sadar. Iya. Di tangan sama emak nih. Serupa sudah kuasa. Banyak, banyak. Awak lah kalau tua bu, kalau uzur di pocik anak tu nyedewa bu. Ayolah, Tu nak sama. Nyakal tak sihat. Rupa menantu lah. Hantu nak dapat harta warisan. Menantu tu masa semua nak. Sama-sama. Orang tua. Orang tua yang meninggal, Orang tua sedikit dapat kan seperempat. mertua tak dapat. Tak ada hubungan mertua tu. Menantu tak dapat. Maka disebut menantu tu abu dia tunggul. Kok menantu nak sotul bagi rotol. Iya, satu menantu lo berkuasa dengan Kelera menantu. Tak ada hak. Itu dulu ya. Cukup sampai situ dulu. Terima kasih Ustaz. Ya. Jadi panjang juga rupa ke apunya lah semuanya. Iya. Berarti besok kalau masih ada waktu, nanti masuk kepada ini masih yang ilmu tadi ya, lebih ilmu daripada harta. Oke, sampai situ aja dulu. Sampailah ke warisan sedikit ya. Dengan hamdalah. Diperdalam nanti warisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.